Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul The Devil Judge. Drama ini menceritakan seorang hakim iblis yang menghukum orang-orang berkuasa yang sangat memiliki power dengan cara yang sangat ekstrim. Hakim tersebut bernama Kang Yohan yang diperankan oleh Jisung. Jadi Jisung ini adalah seorang hakim yang hanya mendakwa, yang hanya memutuskan hukuman untuk orang-orang yang berkuasa gitu teman-teman. Jadi dulunya dia tuh mempunyai seorang kakak. Kakaknya ini sangat kaya dan memiliki banyak banget warisan. Nah, kakaknya ini meninggal dalam sebuah kebakaran di gereja, dan waktu itu kakaknya ini memiliki anak yang masih kecil bernama Elia. Dan orang-orang yang ada di sana itu rata-rata adalah orang-orang yang berkuasa di negara tersebut. Jadi kayak presiden, wali kota, dan lain sebagainya. Dan mereka itu hanya memikirkan diri mereka sendiri untuk keluar dari gereja sana dan tidak mendengarkan tangisan anak kecil yang bernama Elia tadi. Nah, dari situlah si Yohan ini merasa sangat marah dan dia kemudian ingin membalaskan dendam tersebut. Jadi orang-orang ini nih hanya mengincar hartanya si kakaknya Yohan ini teman-teman. Tetapi ketika kakaknya Yohan ini dalam kesusahan, mereka itu tidak ada yang membantu. Maka dari sini si Yohan ini bertekad untuk menguak segala kejahatan dari orang-orang yang berkuasa ini dan menghakimi mereka dengan cara yang sangat ekstrim. Jadi cara dia menghukum seseorang itu tidak dengan yang biasa kita tahu gitu, karena kan orang-orang yang mempunyai power ini rata-rata sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian atau dengan pihak jaksa untuk menutupi kesalahan mereka, sehingga kesalahan mereka ini, hukuman mereka dapat diringankan. Nah, namun si Yohan ini menggunakan cara lain, yaitu dia melakukan pengadilan secara publik. Jadi masyarakat yang bisa menilai bagaimana caranya orang tersebut nih dihukum dan melakukan vote. Jadi kalau vote-nya itu sudah mencapai batas tertentu, maka orang tersebut akan dihukum sesuai dengan voting dari masyarakat gitu teman-teman. Nah, karena hal inilah banyak orang-orang, banyak penguasa-penguasa ini yang mulai tidak menyukai Yohan. Bahkan seperti yang di awal tadi kita lihat, kantornya itu dibom oleh seseorang gitu teman-teman. Jadi banyak banget yang tidak menyukai dia. Selain itu ada juga sebuah proyek Rumah Harapan, di mana proyek ini diiming-imingi. Jadi ada pemilihan presiden gitu, dan presidennya ini mengiming-imingi bahwa proyek ini akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun dibalik itu teman-teman, sebenarnya proyek ini adalah proyek yang mengeksploitasi masyarakat di sana. Jadi mereka ini mengumpulkan orang-orang di sana, kayak menculik mereka gitu teman-teman, dan orang-orang yang diculik ini, mereka ini dijual gitu, kayak rambutnya, organnya kayak gitu. Dan juga dilakukan uji coba menggunakan manusia-manusia ini demi keuntungan si para penguasa. Nah, Yohan yang mengetahui hal tersebut sangat geram dan dia ingin menghentikan itu semua gitu teman-teman. Namun dia tidak menunjukkan langsung rasa ketidaksukaan dia kepada si para penguasa ini. Jadi dia tuh mendekati para penguasa ini untuk bisa mengulik lebih dalam tentang kelemahan-kelemahan mereka. Setelah itu dia akan menggunakannya untuk bisa membantai si penguasa ini. Namun dalam perjalanannya, rencana Yohan ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satunya adalah ketika anak buahnya ini, dia tuh anak buahnya setia banget teman-teman, dan sejak kecil anak buahnya ini tinggal bersama Yohan gitu. Dan dia tuh sudah menganggap si anak buahnya ini seperti keluarga. Nah, tiba-tiba anak buahnya ini diculik oleh salah satu jajaran orang penguasa tadi ini. Nah, sebenarnya si cewek ini nih tidak memiliki power yang begitu kuat, namun dia itu berhasil menaklukkan salah satu pemegang kekuasaan di bidang Rumah Harapan tadi itu teman-teman. Nah, si cewek ini nih ambisi banget kepada Yohan. Dulu dia itu adalah pembantunya si Yohan waktu Yohan ini masih kecil, dan dia tuh sangat berambisi, sangat menyukai Yohan gitu teman-teman. Dan dia melakukan segala cara ini, sebenarnya tujuan dia ini bukan karena dia ingin berkuasa atau apa, tapi tujuannya dia ini adalah Yohan gitu. Namun dia melakukannya dengan cara yang salah, karena si cewek ini merasa Yohan yang dia kenal ini berubah. Kalau Yohan yang dulu tuh yang dia kenal adalah Yohan yang tidak memiliki perasaan dan akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Namun dia tuh sekarang melihat Yohan ini lebih memiliki hati nurani gitu. Makanya dia memancing Yohan, dia menculik anak buahnya dan membunuhnya untuk memancing amarahnya si Yohan ini teman-teman. Anak buahnya pun langsung meninggal dan membuat Yohan sangat
marah, Yohan pun di sana sempat tertembak dan kemudian dia kembali, dia mengkhawatirkan si Elia karena si cewek tadi ini tahu kalau kelemahan Yohan yang lain itu adalah si Elia ini teman-teman. Dia berusaha untuk menyembunyikan lukanya kepada si Elia, namun Elia tetap saja mengetahui bahwa Yohan ini sedang tidak baik-baik aja. Lalu Yohan pun dirawat dan dia mengingat semua kejadian tentang bagaimana anak buahnya itu dibunuh, tentang bagaimana kecelakaan yang terjadi kepada kakaknya namun tidak ada yang menolongnya, dan semua kejahatan-kejahatan, kekejaman yang dilakukan oleh para penguasa tadi ini teman-teman. Nah kemudian Yohan ini menyusun sebuah rencana, jadi dia itu mengumpulkan para penjahat tadi, para penguasa tadi di sebuah ruangan tempat sidang publik biasanya dilakukan. Dan dia sudah menyiapkan bom di sana. Jadi kalau misalnya voting masyarakat itu sudah mencapai 100 juta, dia itu akan menekan tombol bomnya dan ruangan tersebut akan hancur gitu teman-teman. Nah semua orang di sana itu memohon kepada Yohan untuk menghentikan rencananya, namun Yohan mengatakan bahwa itu adalah pembalasan kepada orang-orang yang tidak memiliki hati nurani. Akhirnya Yohan pun mengebom ruangan tersebut dan Yohan melihat wajah-wajah orang yang berada di dalam sana itu penuh dengan kepanikan, penuh dengan rasa takut, seperti yang dirasakan oleh Elia dan juga kakaknya dulu ketika waktu terjadi sebuah kebakaran. Dan Yohan merasa sudah memenuhi janjinya kepada kakaknya untuk bisa membalaskan dendam kakaknya kepada orang-orang yang tamak ini. Nah si cowok ini dia itu adalah juniornya si Yohan. Dia itu juga cukup labil gitu awalnya. Dia mengira si Yohan ini memiliki niat yang tidak baik dan memiliki niat jahat gitu. Makanya dia itu sedikit banyak membantu orang-orang yang berkuasa ini untuk menjatuhkan Yohan. Namun ketika tahu kalau misalnya Yohan ini sebenarnya tidak seperti yang dia pikirkan, dia merasa menyesal karena sudah berprasangka buruk kepada Yohan. Akhirnya dia mendatangi Elia dan di sana dia meminta maaf kepada Elia dan mengatakan bahwa semua yang terjadi ini adalah kesalahan dia. Elia yang mengetahui bahwa terjadi sebuah kebakaran di tempat pengadilan publik terus menangis karena dia mengkhawatirkan kondisi si pamannya ini, karena Elia ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali si Yohan atau si pamannya ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.